Di sebuah desa sunyi bernama Tirtomoyo, hidup seorang pria aneh bernama Waluyo. Ia tak pernah bersosialisasi, tak pernah memakai baju, hanya sibuk mempelajari ilmu hitam yang terlarang. Setiap hari, tubuhnya dikelilingi kelabang yang ia pelihara. Bahkan, ia memakan makhluk menjijikan itu hidup-hidup. Namun ketika ajal menjemputnya, tak ada yang menyangka liang kuburnya justru memuntahkan ribuan kelabang, seolah bumi pun menolak menerima jasadnya. Di sebuah desa kecil bernama Tirtomoyo, terletak jauh di pedalaman dengan jalan berbatu dan hutan lebat yang mengelilinginya, hidup seorang pria bernama Pak Waluyo. Usianya sudah memasuki 40 tahun, namun wajahnya terlihat jauh lebih tua. Kulitnya kusam, tubuhnya kurus kering, dan matanya sayu namun menyimpan kilatan aneh, seperti mata seseorang yang menyimpan rahasia kelam. Sejak muda, Pak Waluyo dikenal berbeda dengan warga lainnya. Jika pemuda desa sibuk membantu orang tua mereka di sawah atau ladang, ia lebih suka menyendiri di pinggir sungai atau hutan. Konon, sejak remaja, ia sudah gemar membaca kitab-kitab tua yang ditemukan dari pasar loak. Tidak ada yang tahu isi kitab itu, tapi beberapa orang yang sempat melihat berkata, tulisan di dalamnya bukan huruf Latin ataupun Jawa. Tulisan itu aneh, melingkar-lingkar, kadang seperti ular yang melilit, kadang seperti kaki serangga yang merayap di atas kertas. Orang tua Waluyo dulu sangat khawatir, namun semakin dicegah, semakin keras kepala anak itu. Hingga akhirnya Waluyo dewasa dengan satu tekad yang ganjil, menjadi orang pintar, seorang paranormal, meski harus menempuh jalan ilmu hitam. Cita-cita itu membuat hidupnya semakin menjauh dari masyarakat. Saat orang lain berusaha mempererat silaturahmi, ia memilih memutus semua hubungan. Ia jarang terlihat di sawah, tak pernah ikut ronda, dan bahkan tak pernah hadir dalam acara hajatan. Yang lebih aneh, sejak beberapa tahun terakhir, ia selalu tampil dengan tubuh telanjang dada dan tanpa alas kaki. Entah panas terik atau hujan deras, ia hanya mengenakan celana kain lusuh, tanpa baju, tanpa sandal. Kebiasaan itu membuat anak-anak kecil di desa ketakutan tiap kali melihatnya lewat. Orang dewasa pun sering berbisik-bisik membicarakan betapa aneh tabiat lelaki itu. Dia itu bukan manusia biasa lagi, ujar seorang ibu-ibu di pasar. Orang kok hidupnya nggak mau berkumpul dengan warga, nggak pernah beli sembako, nggak pernah jajan. Lapar dia makan apa? Sahut yang lain. Katanya dia belajar ilmu hitam, Mbak. Hati-hati aja kalau kebetulan ketemu di jalan. Jangan sampai kita disapanya, bisik seorang lelaki tua. Desa Tirtomoyo yang biasanya tenang, perlahan diliputi rasa was-was. Di rumahnya yang berdiri di pinggir hutan, Waluyo semakin asik dengan dunia kelamnya. Rumah itu kecil, berdinding papan rapuh, atapnya bolong di sana-sini, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi pinggang. Tak ada yang berani mendekat. Hanya dari jauh, warga melihat sesekali ada cahaya redup lampu minyak dari celah jendela, seolah menandakan ada sesuatu yang sedang dilakukan Waluyo di dalam sana. Pada malam-malam tertentu, terdengar suara aneh dari arah rumah itu. Kadang berupa gumaman pelan seperti mantra, kadang suara berisik seperti binatang melata berkerumun. Anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong liar justru enggan mendekati. Mereka hanya melolong dari jauh, seakan tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Waluyo sendiri semakin larut dalam obsesinya. Ia percaya dengan mempelajari ilmu hitam, ia akan memiliki kekuatan gaib yang ditakuti orang. Ia ingin menjadi sosok yang dihormati, bukan lagi lelaki aneh yang dipandang rendah. Tapi jalan yang ia tempuh
semakin jauh dari kewarasan. Setiap hari, ia berjalan tanpa alas kaki ke hutan. Di sanalah ia mencari sesuatu yang tak pernah dilakukan orang lain, kelabang. Ya, hewan berbisa berkaki banyak itu ia buru satu persatu. Ia membawa karung goni, memasukkan puluhan bahkan ratusan kelabang hidup-hidup. Kadang, jika tak sabar, ia langsung meraih seekor, lalu memasukkannya ke mulut. Gigi kuningnya mengunyah tubuh kecil penuh kaki itu dengan lahap, sementara cairan hitam dari kelabang menetes di sudut bibirnya. Bagi Waluyo, kelabang bukan sekadar makanan. Ia percaya kelabang adalah makhluk perantara, kunci untuk membuka tabir kekuatan gaib. Semakin banyak ia memakan kelabang, semakin kuat pula ilmunya. Itulah keyakinan gila yang ditanamkan dari kitab-kitab hitam yang ia pelajari. Namun keyakinan itu membawa dampak mengerikan. Lambat laun, rumahnya dipenuhi kelabang. Dari sela-sela papan dinding, dari retakan lantai, bahkan dari atap yang bolong, hewan-hewan itu merayap turun. Seolah rumah itu menjadi sarang. Warga desa yang kebetulan melintas jauh-jauh menjaga jarak. Mereka melihat sekilas pemandangan menyeramkan. Ratusan kelabang merayap di dinding rumah, menutupi pintu, bahkan menuruni tiang penyangga. Tak ada yang tahu sampai sejauh mana ilmu yang sedang dikejar Waluyo. Tapi semakin hari auranya semakin mencekam. Tubuhnya makin kurus, matanya semakin cekung, namun ia seakan tak peduli. Ia merasa sedang mendekati puncak kekuatannya. Sementara itu, di desa Tirtomoyo, kabar demi kabar mulai menyebar. Warga tak hanya khawatir, tapi mulai merasa terancam. Mereka percaya sesuatu yang buruk akan terjadi, bukan hanya pada Waluyo, tapi juga bisa menyeret desa mereka ke dalam bahaya. Dan firasat itu perlahan mulai menjadi kenyataan. Sejak perbincangan tentang Pak Waluyo semakin menyebar, warga desa Tirtomoyo hidup dalam ketidaknyamanan. Mereka mulai memperhatikan pola hidup lelaki itu dari jauh. Ada satu hal yang benar-benar membuat mereka curiga. Pak Waluyo tidak pernah membeli makanan di warung desa. Warung di Tirtomoyo adalah pusat kehidupan. Semua warga, mulai dari yang muda hingga yang tua, setidaknya sekali dalam sehari datang membeli beras, sayur, kopi, atau kebutuhan lain. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Waluyo menjejakkan kakinya di warung. "Dia makan apa ya?" tanya seorang ibu pada suatu sore sambil menimbang cabai. Katanya, "Kelabang itu jadi makanannya," jawab seorang bapak parubaya dengan suara ditahan. "Hus, jangan ngomong keras-keras, nanti dia dengar." Potong yang lain cepat, matanya menoleh kanan kiri. Bisik-bisik itu terus menjadi bahan obrolan. Rasa ingin tahu bercampur dengan rasa takut. Sebab mereka tahu Waluyo bukan sekadar orang aneh. Ia sedang menekuni ilmu hitam. Dan orang yang terjerumus dalam jalan itu biasanya membawa malapetaka, baik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Ronda malam yang gelisah. Pada suatu malam, ketika beberapa pemuda desa sedang ronda, topik tentang Waluyo kembali dibicarakan. "Aku lewat rumahnya kemarin sore," kata Sardi, salah satu pemuda. "Baunya aneh, kayak amis, kayak ada bangkai, tapi bukan bangkai biasa. Bikin kepala pusing." "Ah, itu pasti dari kelabang-kelabangnya," timpal Ranto. "Aku pernah dengar suara di dalam rumahnya, kayak suara sesuatu merayap. Bukan satu, tapi banyak sekali. Sampai bulu kuduku merinding. Kalau benar dia nggak pernah beli beras, nggak pernah beli lauk, berarti selama ini dia makan apa? Masak ia kelabang terus, bisa tahan hidup?" tanya Jatmiko yang duduk paling ujung. Suasana ronda yang biasanya penuh tawa mendadak hening. Api obor yang bergoyang ditiup angin malam menambah suasana mencekam. Semua mata terarah ke arah hutan, tempat rumah Pak Waluyo berdiri samar-samar
gelap, hanya sesekali berkedip cahaya lampu minyak. "Aku rasa dia nggak cuma makan kelabang," kata Sardi pelan. "Orang kayak dia yang belajar ilmu hitam biasanya ada tumbal. Bisa jadi dia mencari korban." Ucapan itu membuat semua terdiam. Angin malam yang dingin terasa semakin menusuk. Mereka menelan ludah, tidak berani menanggapi. Namun dalam hati masing-masing, bayangan mengerikan muncul. Bagaimana jika benar Waluyo suatu saat mengambil tumbal dari warga desa? Gerak-gerik aneh hari demi hari, kecurigaan semakin besar. Beberapa warga yang kebetulan lewat dekat rumah Waluyo mengaku melihat gerak-gerik aneh. Pernah ada seorang petani, sebut saja namanya Pak Karto, yang pulang dari sawah lebih larut dari biasanya. Saat melewati jalan setapak di tepi hutan, ia melihat Waluyo keluar dari rumahnya dengan membawa sesuatu seperti karung besar di punggung. Pak Karto awalnya mengira itu berisi kayu atau hasil hutan. Tapi ketika angin bertiup, terdengar suara seperti sesuatu merayap di dalam karung itu. Bunyinya berdesis, berkeriapan, membuat bulu kuduk berdiri. Waluyo berjalan perlahan ke arah hutan. Kakinya tetap telanjang, tak menghiraukan bebatuan tajam. Dari jarak jauh, Pak Karto melihat Waluyo berhenti, membuka karung, lalu dengan tangan kosong meraih sesuatu yang bergerak. Ia mengangkat seekor kelabang besar, sepanjang lengan manusia dewasa. Tanpa ragu, ia langsung memasukkannya ke dalam mulut. Pak Karto hampir menjerit, tapi ia menahan napas dan bersembunyi di balik pohon. Dari celah dedaunan, ia melihat Waluyo mengunyah makhluk itu hingga cairan hitam menetes dari bibirnya. Waluyo menengadah ke langit, seolah sedang merasakan kenikmatan yang tidak bisa dimengerti manusia normal. Setelah puas, Waluyo kembali menutup karung dan berjalan semakin dalam ke hutan. Pak Karto berlari sekuat tenaga pulang ke rumah. Malam itu juga ia demam tinggi, tubuhnya menggigil dan hanya bisa berbaring. Saat akhirnya sembuh beberapa hari kemudian, ia bercerita pada warga lain dengan wajah pucat dan suara bergetar. "Aku lihat sendiri, dia makan kelabang hidup-hidup, besar sekali, lebih besar dari tanganku." Kisah itu membuat seluruh desa geger, rasa takut yang menyebar. Sejak kabar dari Pak Karto menyebar, warga Tirtomoyo semakin resah. Tidak ada yang berani melewati jalan dekat rumah Waluyo sendirian, apalagi malam hari. Anak-anak dilarang main ke sawah sore-sore. Bahkan, suara kelabang yang biasa dianggap sepele kini menimbulkan rasa mual dan takut bagi warga. Di balai desa, rapat kecil sering digelar. Para tetua berkumpul mencoba mencari solusi. Tapi masalahnya, tak ada seorang pun yang berani menegur Waluyo langsung. Rasa takut akan balasan ilmu hitamnya terlalu besar. "Kalau kita ganggu dia, bisa-bisa kita malah kena kutukan," kata Pak RT. "Tapi kalau dibiarkan, siapa tahu suatu hari dia benar-benar membawa bahaya buat kita semua," sahut yang lain. Akhirnya, mereka hanya bisa mengawasi dari jauh, meski rasa penasaran semakin membuncah. Semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar dengan Waluyo, dan perasaan itu membuat desa yang biasanya damai kini selalu diliputi ketegangan. Suara jangkrik malam, desir angin lewat dedaunan, bahkan langkah kaki sendiri di jalan setapak terasa menyeramkan. Semua warga seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk, dan semua firasat itu perlahan akan terjawab. Karena tak lama lagi, rahasia Waluyo akan terbongkar lebih jelas, dan warga akan benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya kehidupan yang dijalani lelaki itu. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, seorang warga bernama Paidi berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia adalah seorang lelaki berusia 30-an
biasa bekerja sebagai buruh tani. Rumahnya yang berada di tepi desa membuatnya sering melintasi jalan setapak menuju hutan. Hari itu, ia agak terlambat berangkat karena membantu istrinya memperbaiki kandang ayam. Dengan kapak kecil di tangan, Paidi berjalan menyusuri jalan berbatu. Udara sore terasa lembab, bau tanah basah menyeruak setelah semalam hujan turun. Burung-burung hutan masih berkicau, namun suasana tetap sepi karena jarang ada orang yang berani masuk hutan sendirian di waktu menjelang malam. Paidi melangkah mantap, hingga akhirnya ia mendengar suara yang membuat langkahnya terhenti. Suara itu datang dari arah hutan lebih dalam. Suara karung diseret di tanah, bercampur dengan bunyi berisik sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Paidi menajamkan telinga. Rasa penasaran mendorongnya melangkah lebih dekat, walau jantungnya mulai berdegup cepat. Dari balik pohon besar, ia melihat sosok yang sudah tak asing lagi, Pak Waluyo. Pria aneh itu berjalan dengan punggung sedikit bungkuk, kakinya tetap telanjang, tak peduli tanah penuh duri dan batu. Di tangannya, ia menyeret karung goni besar. Karung itu menggeliat, seakan ada ratusan makhluk yang berusaha keluar. Dari celah kecil, di bagian ujung karung, Paidi bisa melihat kaki-kaki kecil yang bergerak cepat. Kelabang. Paidi menahan napas. Dadanya berdebar, tangannya berkeringat. Ia hampir saja keluar dari persembunyian, namun rasa takut menahannya. Dari balik pohon, ia mengintip apa yang dilakukan Waluyo. Waluyo berhenti di tanah lapang kecil yang dikelilingi semak. Ia duduk bersila, meletakkan karung di depannya, lalu membuka ikatannya. Saat karung itu terbuka, puluhan kelabang besar berhamburan keluar. Ada yang sebesar ibu jari, ada pula yang hampir sepanjang lengan orang dewasa. Mereka merayap cepat ke segala arah, namun anehnya, sebagian besar justru berkumpul kembali mengitari Waluyo, seolah tertarik pada kehadirannya. Waluyo mengangkat kedua tangannya, mulutnya mulai bergumam mantra dengan suara serak dan berat. Bahasa yang ia ucapkan terdengar asing, bukan Jawa, bukan Indonesia. Suaranya naik turun seperti bisikan iblis. Tiba-tiba, ia meraih seekor kelabang besar berwarna merah kehitaman. Dengan gerakan cepat, ia langsung memasukkannya ke dalam mulut. Paidi menutup mulut dengan tangan, hampir berteriak. Ia melihat jelas bagaimana Waluyo mengunyah makhluk itu. Suara krek-krek terdengar, diikuti cairan hitam yang menetes dari bibir Waluyo. Yang lebih mengerikan, Waluyo menengadah ke langit dengan mata terpejam, seakan merasakan nikmat luar biasa. Tubuhnya bergetar, urat-urat di lehernya menonjol, dan dari sudut bibirnya keluar busa bercampur darah. Setelah selesai menelan, ia tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian, sumber kekuatan. Kalianlah penghubungku." Suara Waluyo serak, namun jelas terdengar. Setelah itu, ia mengambil lagi seekor kelabang. Kali ini lebih besar, warnanya hitam pekat. Ia menggigit kepala kelabang itu, lalu menelan separuh tubuhnya sekaligus. Paidi merasa perutnya mual, kakinya gemetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Tak cukup sampai di situ, Waluyo kemudian menaburkan kelabang-kelabang hidup ke seluruh tubuhnya. Binatang-binatang itu merayap di wajah, dada, dan punggungnya. Anehnya, Waluyo tidak tampak kesakitan. Ia justru merintih seperti orang sedang khusyuk beribadah. "Datanglah, kuasai ragaku, berikan aku ilmu yang tiada tanding," ucapnya dengan suara parau. Paidi hampir tak kuat menahan diri. Air matanya keluar karena ketakutan. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan lagi sekadar kebiasaan aneh. Ini adalah bagian dari ritual ilmu hitam. Dalam hati, Paidi berdoa agar segera bisa pergi dari tempat itu tanpa ketahuan. Namun, takdir berkata lain.
Waluyo tiba-tiba membuka mata, menoleh ke arah pohon tempat Paidi bersembunyi. Matanya merah menyala seperti bara api. "Siapa di situ?" Suaranya menggema, berat, seakan bukan suara manusia biasa. Paidi langsung tersentak. Ia menjatuhkan kapaknya karena panik. Suara itu memecah keheningan hutan, membuat Waluyo berdiri perlahan. Kelabang-kelabang di tubuhnya tidak jatuh, tetap merayap seperti bagian dari kulitnya. Paidi tak menunggu lebih lama. Ia lari sekencang-kencangnya, meninggalkan kapak, menembus semak dan ranting. Dadanya sesak, nafasnya terengah-engah, namun ketakutannya jauh lebih besar dari rasa sakit. Di belakangnya, ia masih mendengar suara tawa Waluyo yang menggema di dalam hutan. Tawa itu bercampur dengan bunyi kaki-kaki kelabang yang berkeriapan, seakan mereka ikut mengejar. Paidi berhasil keluar dari hutan dalam keadaan pucat pasi. Bajunya sobek, kakinya berdarah terkena duri, namun ia tak peduli. Ia pulang ke rumah dengan tubuh gemetar, dan malam itu juga ia menceritakan semuanya kepada warga lain. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa Tirtomoyo. Orang-orang kaget, ngeri, dan sebagian besar tidak percaya. Tapi melihat kondisi Paidi yang benar-benar trauma, mereka sadar cerita itu bukan kebohongan. Sejak malam itu, seluruh warga sepakat, Pak Waluyo bukan lagi manusia biasa. Ia telah menjelma menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan. Dan mulai saat itulah, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Mereka merasa hidup berdampingan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Kabar dari Paidi yang melihat langsung Pak Waluyo makan kelabang hidup-hidup di hutan membuat desa Tirtomoyo geger. Awalnya, banyak warga tak percaya, menganggap Paidi mungkin sedang berhalusinasi karena terlalu lama berada di hutan sore-sore. Namun, setelah melihat sendiri wajah pucat Paidi, tubuhnya yang gemetar, serta suaranya yang bergetar saat bercerita, keraguan mereka pelan-pelan hilang. "Demi Gusti Allah, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri," kata Paidi dengan nada memaksa. Dia buka karung, isinya kelabang semua. Dia makan langsung, nggak dimasak. Malah, kelabang itu menempel di badannya, merayap kayak jinajinya sendiri. Suasana di balai desa malam itu mencekam. Obor yang menyala hanya sedikit menerangi ruangan. Wajah-wajah warga terlihat tegang. Para tetua desa, termasuk Pak Lurah Sastro, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kalau benar begitu," ucap Pak Lurah dengan nada berat, "kita semua dalam bahaya. Ilmu hitam, kalau sudah melibatkan makhluk aneh, apalagi kelabang sebesar itu, bisa jadi ada jin atau setan yang ikut campur." Sejenak ruangan hening. Angin malam berhembus dari celah dinding bambu, membuat suara krek-krek menyerupai langkah serangga. Beberapa orang spontan menoleh ke arah lantai, takut kalau ada kelabang yang tiba-tiba muncul. Akhirnya diputuskan, beberapa warga akan ditugaskan mengintip rumah Pak Waluyo untuk memastikan kebenaran cerita Paidi. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah tua itu. Malam pengintaian 3 orang lelaki dipilih, Paidi, Sardi, dan Ranto. Mereka dikenal berani, meski dalam hati ketiganya sama-sama dihantui rasa takut. Malam itu juga, mereka berangkat diam-diam menuju rumah Waluyo. Rumah itu terletak di pinggir hutan, agak terpisah dari rumah warga lain. Jalan menuju ke sana gelap, hanya diterangi sinar bulan yang bersembunyi di balik awan. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma aneh seperti bau besi karat bercampur amis. Saat mereka semakin dekat, suasana makin mencekam. Dari dalam rumah terlihat cahaya redup lampu minyak. Suara gumaman lirih terdengar, seperti orang melantunkan doa. Namun semakin lama, gumaman itu berubah menjadi mantra yang tidak dikenali,
Kadang terdengar rendah, kadang meninggi, seperti suara banyak orang bercampur menjadi satu. Ketiganya berjongkok di balik semak, tak jauh dari jendela yang lapuk. Perlahan mereka mengintip melalui celah papan yang bolong. Pemandangan mengerikan. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Pak Waluyo duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya telanjang dada, hanya mengenakan celana kain lusuh. Di sekitarnya, ratusan kelabang merayap di lantai, dinding, bahkan sebagian menuruni langit-langit rumah. Jumlahnya begitu banyak hingga lantai seperti bergerak hidup. Lebih mengerikan lagi, beberapa kelabang merayap di tubuh Waluyo, di dada, di wajah, di lengan. Dan ia membiarkan semuanya menempel, bahkan sesekali mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulut dengan nikmat. Lampu minyak di sampingnya berkelip, cahayanya membuat bayangan kelabang membesar di dinding. Bayangan-bayangan itu bergerak seolah menari, menciptakan ilusi menyeramkan seperti ribuan kaki kecil menggerayangi ruangan. Mulut Waluyo komat kamit. Sesekali ia tertawa, lalu berhenti mendadak, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Dari mulutnya keluar kata-kata asing, mantra-mantra hitam yang membuat udara di dalam rumah terasa berat. Paidi menutup mulutnya dengan tangan, hampir muntah. Ranto menggenggam bahu Sardi erat-erat, tubuhnya gemetar. Sementara Sardi sendiri hanya bisa mematung, matanya terbelalak. Tiba-tiba, Waluyo bangkit berdiri. Ia meraih sebuah kendi tanah liat di sampingnya, lalu menuangkan cairan hitam ke lantai. Cairan itu menyebar cepat, membuat kelabang-kelabang semakin liar, merayap semakin cepat, seakan tersedot oleh aroma cairan itu. Waluyo mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, suaranya menggema. Kekuatan dari dalam tanah, aku memanggilmu. Dengan kelabang ini, jadikan aku penguasa dunia gaib. Sesaat kemudian, lampu minyak berkedip semakin kuat, lalu redup. Seluruh ruangan dipenuhi suara berisi kelabang. Dari dalam kendi, keluar lagi beberapa ekor kelabang yang ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. Tubuhnya merah kehitaman, matanya berkilau hijau. Ya Allah, bisik Paidi lirih, wajahnya pucat pasi. Waluyo menunduk, lalu meraih kelabang paling besar. Dengan kedua tangannya, ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menggigit kepala kelabang itu hingga putus. Darah hitam menyembur ke wajahnya. Ia menelannya bulat-bulat sambil mengeluarkan suara erangan yang bukan lagi seperti manusia. Kepanikan di balik semak Paidi tak tahan lagi. Tubuhnya bergetar hebat, air matanya jatuh tanpa sadar. Ia mendorong bahu Ranto dan Sardi, memberi isyarat agar segera pergi. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, Waluyo tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah jendela, matanya merah menyala, menembus celah papan. Ada yang mengintip, suaranya berat, bergema, seakan bukan berasal dari satu mulut. Ketiganya panik. Tanpa pikir panjang, mereka lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Ranting-ranting menampar wajah, kaki mereka tergores duri, tapi mereka tak peduli. Suara tawa Waluyo mengejar dari dalam rumah. Tawa panjang bercampur dengan bunyi ribuan kaki kelabang. Sesampainya di desa, mereka langsung melapor ke balai. Nafas mereka terengah-engah, wajah pucat, dan tubuh masih gemetar. Warga yang mendengar ceritanya langsung gempar. Kini, tak ada lagi yang meragukan kebenaran cerita Paidi. Mereka semua sepakat, Pak Waluyo benar-benar telah masuk terlalu jauh ke dalam ilmu hitam. Dan sejak malam itu, warga tak ada yang berani lagi menyapa, memanggil, apalagi mendekati rumahnya. Rumah di pinggir hutan itu menjadi tempat terlarang, dikeramatkan dalam ketakutan. Namun, firasat buruk belum berhenti di situ. Karena 1 bulan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Bau busuk menyengat dan ribuan kelabang
mulai keluar dari rumah Waluyo, menandai akhir perjalanan hidupnya yang penuh kegelapan. Waktu terus berjalan. Setelah malam pengintaian yang mengerikan, warga desa Tirtomoyo semakin menjaga jarak dari rumah Pak Waluyo. Tidak ada satupun yang berani lewat di jalur dekat hutan, bahkan di siang bolong. Anak-anak dilarang mendekat, dan setiap orang yang hendak pergi ke ladang memilih jalan memutar lebih jauh, asalkan tidak melintasi rumah itu. Selama sebulan penuh, keberadaan Pak Waluyo seperti misteri. Tak ada yang melihatnya keluar rumah, tak ada yang mendengar suaranya. Hanya sesekali terlihat cahaya redup dari lampu minyak yang menembus celah papan pada malam hari. Namun, ada hal lain yang semakin membuat warga resah. Jumlah kelabang di desa mulai meningkat. Warga sering menemukan kelabang masuk ke dapur, bersembunyi di sela anyaman bambu, bahkan merayap di sumur. Padahal sebelumnya, kelabang jarang terlihat. Pasti ini ulah Waluyo, kata beberapa orang dengan nada yakin. Kelabang itu sudah jadi bagian dari hidupnya. Sekarang mereka menyebar, mencari jalan keluar dari rumahnya. Bau yang tidak wajar puncak kegelisahan warga terjadi pada suatu sore yang gerah. Seorang petani bernama Pak Mantri melintas di dekat hutan. Angin sore membawa aroma yang membuatnya berhenti melangkah. Bau itu sangat menusuk hidung, bau busuk yang mirip bangkai, tapi jauh lebih pekat. Semakin didekati, baunya semakin kuat. Pak Mantri menutup hidung dengan lengan baju, namun rasa mual tetap menyerang. Saat ia mengangkat kepala, matanya langsung tertuju pada rumah Waluyo. Dari kejauhan, terlihat jelas puluhan kelabang merayap di pelataran rumah. Ada yang naik ke tiang penyangga, ada yang keluar dari celah pintu, bahkan sebagian tampak jatuh dari atap yang sudah bolong. Tubuh Pak Mantri bergetar. Ia langsung lari ke desa, memberitahu warga lain. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar cepat. Malam itu, warga berkumpul di balai desa dengan wajah panik. Bau busuknya sampai ke jalan utama, seru Pak Mantri. Aku juga tadi lewat situ, memang baunya kayak mayat, tapi bukan bau biasa. Lebih menusuk, bikin kepala pening, timpal seorang ibu. Dan kelabangnya makin banyak, tambah pemuda lain. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, atap rumahnya kayak ditutupi hewan-hewan itu. Wajah Pak Lurah Sastro mengeras. Ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Kalau benar begitu, kita tidak bisa diam saja. Kita harus memastikan kalau dia masih hidup, berarti ada yang salah dengan kesehatannya. Kalau sudah meninggal, ya, kita wajib mengurus jenazahnya. Namun begitu kalimat itu selesai, seluruh ruangan hening. Kata jenazah membuat semua orang membayangkan hal-hal mengerikan. Membayangkan tubuh Waluyo yang mungkin sudah digerogoti kelabang membuat bulu kuduk merinding. Keberanian yang dipaksa keesokan harinya. Pagi-pagi sekali warga berkumpul. Mereka membawa obor, cangkul, dan beberapa kain penutup hidung. Dengan dipimpin Pak Lurah Sastro, mereka berjalan beramai-ramai menuju rumah Waluyo. Langkah mereka berat, setiap orang seakan dipaksa berani demi kebersamaan. Semakin dekat, bau busuk semakin menyengat. Beberapa orang langsung muntah di pinggir jalan. Anjing-anjing kampung melolong keras, bulu mereka berdiri, ekor diapit di antara kaki, seolah menolak mendekat. Sesampainya di depan rumah, pemandangan yang mereka lihat membuat sebagian hampir pingsan. Ribuan kelabang menutupi hampir seluruh dinding rumah. Ada yang merayap masuk keluar dari jendela. Ada yang turun berjatuhan ke tanah. Suara kaki-kaki kecil itu menciptakan bunyi berisik, krik-krik-krik yang membuat perut mual. Pintu rumah setengah terbuka. Dari celahnya, bau busuk keluar lebih pekat. Beberapa warga menahan napas, sementara yang lain mundur perlahan.
takut untuk melangkah lebih dekat. "Gusti Allah, ini bukan rumah manusia lagi," gumam Pak Karto dengan suara bergetar. Penemuan mengerikan. Dengan segala keberanian, Pak Lurah Sastro mengisyaratkan beberapa pemuda untuk membuka pintu. Setelah menyingkirkan kelabang yang menempel di gagang, pintu itu berhasil didorong. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyambar, lebih pekat dari sebelumnya. Beberapa warga menjerit kecil, ada yang jatuh terduduk sambil menutup mulut. Di dalam rumah, cahaya matahari yang masuk dari celah-celah atap memperlihatkan pemandangan yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Pak Waluyo terbaring di tengah ruangan, tubuhnya penuh kelabang. Daging di beberapa bagian tubuh sudah hilang, digerogoti habis hingga menyisakan tulang. Wajahnya sulit dikenali, hanya mata yang masih terbuka, kosong, seperti menatap siapapun yang masuk. Kelabang merayap keluar masuk dari mulut dan rongga dadanya. Jeritan histeris pecah. Beberapa orang langsung lari keluar, sebagian jatuh berlutut sambil berdoa. Pak Lurah Sastro berusaha tetap tegar meski wajahnya pucat pasi. Dia sudah meninggal," katanya pelan, meski jelas dari tubuh itu sudah tidak bernyawa. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Saat warga mencoba mendekat, kelabang-kelabang yang menutupi tubuh Waluyo tiba-tiba bergerak serentak seperti melindungi jasad itu. Suara mereka berisik dan jumlahnya terasa semakin banyak. Lantai seakan bergelombang karena dipenuhi makhluk menjijikan itu. Seorang pemuda berteriak, "Kita harus keluar. Ini bukan manusia lagi. Ini sarangnya iblis." Mereka semua panik, berhamburan keluar rumah. Hanya Pak Lurah dan 2 tetua desa yang bertahan sebentar, memastikan Waluyo benar-benar sudah tak bernyawa. Dengan wajah getir, mereka akhirnya menutup pintu kembali dan menyatakan satu keputusan: Waluyo harus segera dimakamkan meski dengan segala resikonya. Ketakutan baru, namun ada masalah besar. Bagaimana caranya memindahkan jasad yang sudah menyatu dengan ribuan kelabang itu? Setiap kali pintu dibuka, kelabang semakin banyak keluar, merayap hingga ke halaman. Bahkan, sebagian sudah mulai menyusup ke kaki warga yang berdiri agak jauh. Kalau tidak segera dimakamkan, desa ini bisa jadi sarang kelabang, seru salah seorang warga ketakutan. Akhirnya diputuskan, besok pagi, setelah persiapan matang, jasad Waluyo akan diangkat dengan kain besar tanpa menyentuh langsung tubuhnya. Warga berharap semua bisa segera selesai, meski hati kecil mereka yakin ini tidak akan mudah. Karena sejak itu, setiap orang sadar Waluyo mungkin sudah mati, tapi ilmu hitam yang ia tinggalkan belum ikut terkubur. Waktu terus berjalan. Setelah malam pengintaian yang mengerikan, warga desa Tirtomoyo semakin menjaga jarak dari rumah Pak Waluyo. Tidak ada satupun yang berani lewat di jalur dekat hutan, bahkan di siang bolong. Anak-anak dilarang mendekat, dan setiap orang yang hendak pergi ke ladang memilih jalan memutar lebih jauh, asalkan tidak melintasi rumah itu. Selama sebulan penuh, keberadaan Pak Waluyo seperti misteri. Tak ada yang melihatnya keluar rumah, tak ada yang mendengar suaranya. Hanya sesekali terlihat cahaya redup dari lampu minyak yang menembus celah papan pada malam hari. Namun, ada hal lain yang semakin membuat warga resah. Jumlah kelabang di desa mulai meningkat. Warga sering menemukan kelabang masuk ke dapur, bersembunyi di sela anyaman bambu, bahkan merayap di sumur. Padahal sebelumnya, kelabang jarang terlihat. "Pasti ini ulah Waluyo," kata beberapa orang dengan nada yakin. Kelabang itu sudah jadi bagian dari hidupnya. Sekarang mereka menyebar, mencari jalan keluar dari rumahnya. Bau yang tidak wajar puncak kegelisahan warga,
terjadi pada suatu sore yang gerah. Seorang petani bernama Pak Mantri melintas di dekat hutan. Angin sore membawa aroma yang membuatnya berhenti melangkah. Bau itu sangat menusuk hidung. Bau busuk yang mirip bangkai, tapi jauh lebih pekat. Semakin didekati, baunya semakin kuat. Pak Mantri menutup hidung dengan lengan baju, namun rasa mual tetap menyerang. Saat ia mengangkat kepala, matanya langsung tertuju pada rumah Waluyo. Dari kejauhan, terlihat jelas puluhan kelabang merayap di pelataran rumah. Ada yang naik ke tiang penyangga, ada yang keluar dari celah pintu, bahkan sebagian tampak jatuh dari atap yang sudah bolong. Tubuh Pak Mantri bergetar. Ia langsung lari ke desa, memberitahu warga lain. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar cepat. Malam itu, warga berkumpul di balai desa dengan wajah panik. Bau busuknya sampai ke jalan utama, seru Pak Mantri. Aku juga tadi lewat situ, memang baunya kayak mayat, tapi bukan bau biasa. Lebih menusuk, bikin kepala pening, timpal seorang ibu. Dan kelabangnya makin banyak, tambah pemuda lain. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, atap rumahnya kayak ditutupi hewan-hewan itu. Wajah Pak Lurah Sastro mengeras. Ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Kalau benar begitu, kita tidak bisa diam saja. Kita harus memastikan kalau dia masih hidup, berarti ada yang salah dengan kesehatannya. Kalau sudah meninggal, ya, kita wajib mengurus jenazahnya. Namun begitu kalimat itu selesai, seluruh ruangan hening. Kata jenazah membuat semua orang membayangkan hal-hal mengerikan. Membayangkan tubuh Waluyo yang mungkin sudah digerogoti kelabang membuat bulu kuduk merinding. Keberanian yang dipaksa keesokan harinya, pagi-pagi sekali warga berkumpul. Mereka membawa obor, cangkul, dan beberapa kain penutup hidung. Dengan dipimpin Pak Lurah Sastro, mereka berjalan beramai-ramai menuju rumah Waluyo. Langkah mereka berat, setiap orang seakan dipaksa berani demi kebersamaan. Semakin dekat, bau busuk semakin menyengat. Beberapa orang langsung muntah di pinggir jalan. Anjing-anjing kampung melolong keras, bulu mereka berdiri, ekor diapit di antara kaki, seolah menolak mendekat. Sesampainya di depan rumah, pemandangan yang mereka lihat membuat sebagian hampir pingsan. Ribuan kelabang menutupi hampir seluruh dinding rumah. Ada yang merayap masuk keluar dari jendela. Ada yang turun berjatuhan ke tanah. Suara kaki-kaki kecil itu menciptakan bunyi berisik, krik-krik-krik yang membuat perut mual. Pintu rumah setengah terbuka. Dari celahnya, bau busuk keluar lebih pekat. Beberapa warga menahan napas, sementara yang lain mundur perlahan, takut untuk melangkah lebih dekat. Gusti Allah, ini bukan rumah manusia lagi, gumam Pak Karto dengan suara bergetar. Penemuan mengerikan. Dengan segala keberanian, Pak Lurah Sastro mengisyaratkan beberapa pemuda untuk membuka pintu. Setelah menyingkirkan kelabang yang menempel di gagang, pintu itu berhasil didorong. Jasad Waluyo diletakkan di tepi kuburan. Saat kain kafannya digotong untuk diturunkan, terdengar suara krak dari dalam gulungan tubuh itu. Beberapa warga yakin itu suara tulang yang patah. Namun, ada juga yang bersumpah mendengar suara desisan lirih, seakan Waluyo belum benar-benar mati. Ketika jasad diturunkan ke liang lahat, ribuan kelabang keluar dari dalam kafan, memenuhi dasar kuburan. Warga menjerit histeris. Beberapa orang ingin lari, tapi Pak Lurah menahan, memaksa semua tetap bertahan. Cepat timbun, jangan biarkan terbuka terlalu lama. Perintahnya, tanah dilemparkan ke liang lahat dengan tergesa-gesa. Namun, semakin banyak tanah yang dijatuhkan, semakin banyak pula kelabang yang keluar, merayap ke atas, seolah menolak menutupi jasad itu. Warga ketakutan setengah mati, namun akhirnya mereka berhasil menutup kuburan hingga rata.
Meski begitu, tanah di atas kuburan terus bergerak, bergelombang, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dari sela-sela tanah, kelabang masih muncul satu persatu, merayap keluar dan menyebar ke sekitar pemakaman. Kutukan yang tersisa. Setelah semua selesai, warga pulang dengan wajah muram. Tidak ada doa bersama, tidak ada ucapan belasungkawa, hanya ketakutan yang melekat di hati. Sejak hari itu, pemakaman desa Tirtomoyo tidak pernah sepi dari kelabang. Setiap malam, warga yang melintas mendengar suara berisik seperti ribuan kaki kecil bergerak bersamaan. Banyak yang bersumpah melihat bayangan hitam duduk di atas kuburan Waluyo dengan mata kosong menatap tajam ke arah mereka. Desa itu pun berubah. Warga jarang keluar malam dan kisah tentang Waluyo diceritakan turun-temurun. Mereka percaya apa yang terjadi adalah azab karena ilmu hitam yang dipelajari Waluyo. Jangan pernah bermain dengan hal-hal yang tak seharusnya, pesan para tetua desa kepada anak cucu mereka. Kalau tidak, nasibmu akan berakhir seperti Waluyo, jasad dimakan makhluk yang kau pelihara sendiri. Sejak itu, nama Waluyo menjadi momok menakutkan, bukan hanya karena ia mati mengenaskan, tapi karena desanya harus menanggung kutukan kelabang yang seolah tak pernah berhenti keluar dari tanah kuburnya. Dan hingga kini, siapapun yang berani datang ke desa Tirtomoyo pada malam sunyi, mereka akan mendengar suara krik-krik-krik dari arah pemakaman. Suara ribuan kelabang yang masih setia menjaga jasad tuannya. Sejak hari itu, nama Waluyo hanya tinggal bisikan angker di desa Tirtomoyo. Tak ada yang berani mendekati kuburnya karena setiap malam suara ribuan kelabang masih terdengar dari dalam tanah. Mereka percaya Waluyo gagal membawa ilmu hitamnya ke dunia gaib. Dan kini kutukannya tetap hidup, menjaga jasadnya yang tak pernah benar-benar tenang